Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yes Dwi Utami, NIM 220101050, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dengan tema Sistem Pembelian Tiket Bioskop dengan dosen pengampu Bapak Mohtarom SE Eskom Mkom. Oke, selanjutnya langsung saja kita pertama. Buka aplikasi Exam PP. Kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Lalu klik Admin. Kemudian membuat database baru dengan cara klik New. Isi nama database di sini. Misalnya saya coba membuat database baru dengan nama coba 2 create. Kemudian isi nama tabel, masukkan jumlah kolom, klik create. Dan di sini terdapat atribut yang harus diisi, yaitu nama, tipe data, panjang, dan jika termasuk primary key, maka pilih primary key, lalu klik save. Dan di sini saya sudah membuat database tiket bioskop dengan nama tabel pembelian. Di sini terdapat 8 kolom, yaitu yang pertama ID pembeli, tipe data char, panjang 10, dan ini termasuk primary key. Yang kedua ada nama pembeli, tipe data varchar, panjang 40. Yang ketiga nama film, tipe data varchar, panjang 40. Yang keempat hari, tipe data varchar, panjang 10. Yang kelima jam tayang, tipe data varchar, panjang 15. Yang keenam kursi, tipe data varchar, panjang 40. Yang ketujuh jumlah tiket, tipe data integer, panjang 10. Dan yang terakhir total pembayaran, tipe data integer, panjang 15. Dan setelah mengisi database pada localhost, kemudian buka aplikasi NetBeans. Di sini kita membuat file project baru dengan cara klik New Project, pilih Java Weekend, pilih Java Application, klik Next, kemudian project kita isi nama, kemudian klik Finish. Kemudian untuk mendesain form aplikasi, yaitu klik kanan pada project, klik new,
pilih JFrame from, dan isi nama, dan klik finish. Di sini terdapat kanvas untuk mendesain dari tampilan. Dan untuk menambahkan background, bisa menggunakan panel dan sesuaikan dengan ukuran desain yang dibuat. Misalnya, seperti ini. Dan di sini bisa mengganti background, warna background. Kemudian jangan lupa untuk menambah library dengan cara klik kanan pada tab libraries, klik add library, kemudian pilih MySQL JDBC driver, klik add new library. Kita tunggu. Maka ini sudah muncul, tampil di folder libraries. Setelah itu kita membuat file config-nya, yaitu klik kanan pada folder default package, new, klik Java class, isi nama file, klik finish. Dan ini adalah config dari Java. Dan di sini saya sudah membuat codingan config tiket bioskop sebagai berikut. Import Java SQL connection ini untuk mengimpor kelas connection dari paket Java SQL kelas connection dan digunakan untuk mengelola koneksi database. Untuk import Java SQL driver manager ini untuk membantu mengelola driver JDBC untuk mengoneksi ke database. Untuk import Java SQL exception, ini memberikan penanganan eksepsi terkait database. Kemudian untuk string URL JDBC MySQL localhost tiket 3306 tiket bioskop, ini adalah URL koneksi ke database MySQL di server localhost tadi yang sudah dibuat, dan database yang digunakan adalah tiket bioskop. Kemudian di sini saya sudah membuat desainnya. Desain form untuk pembelian tiket bioskop. Untuk judul ini menggunakan label, untuk ID pembeli menggunakan label, untuk kolom ID pembeli ini menggunakan text file, untuk nama pembeli menggunakan label, kolom nama pembeli ini menggunakan text file. Sebelumnya untuk ID pembeli ini variabelnya txt ID. Dan untuk nama pembeli ini menggunakan label, untuk kolom ID pembeli, nama pembeli ini
menggunakan text file dan variabelnya txt nama. Dan untuk nama film menggunakan label. Untuk kolom pilihan nama film ini menggunakan combo box. Untuk hari menggunakan label. Untuk pilihan hari menggunakan combo box. Pilihan film tadi variabelnya CB1 dan untuk variabel hari tadi variabel nama film yaitu CB1 dan untuk variabel hari yaitu CB2. Untuk jam tayang ini menggunakan label dan pilihan jam ini menggunakan combo box dan variabelnya CB3. Untuk kursi menggunakan label dan untuk kolom kursi ini menggunakan text file. Jumlah tiket menggunakan label dan kolom teks tiket ini menggunakan text file. Dan untuk garis pemisah ini menggunakan label. Total pembayaran menggunakan label dan kolom total pembayaran menggunakan text file dengan variabel txt total pembayaran. Untuk tombol baru di sini menggunakan button dan variabelnya B baru. Untuk tombol simpan variabelnya B simpan. Untuk tombol hapus menggunakan button variabelnya B hapus. Untuk tombol ubah menggunakan button variabelnya B ubah. Untuk tombol keluar menggunakan button variabelnya B keluar. Dan untuk tombol cetak menggunakan button dan variabelnya B cetak. Dan di sini menggunakan tabel variabelnya yaitu J tabel 3. Dan di sini warna background tabel bisa diubah sesuai yang diinginkan. Kemudian membuat codingan tombol baru. Tapi sebelumnya di sini terdapat codingan import Java auto headless exception. Ini digunakan untuk menangani exception ketika operasi yang membutuhkan GUI atau tampilan pada lingkungan non-GUI. Dan ini connection untuk mengoneksi ke database. Ini untuk prepare statement untuk melakukan query SQL parameterized. Sampai ini yang terakhir. Kemudian JavaX import Java Swing Table Default ini untuk digunakan untuk mengelola data dari komponen tabel. Dan untuk import net SF Jasper Reports ini untuk mengimport Jasper File Manager ini untuk mengisi laporan Jasper Report dengan data. Kemudian import net SF Jasper Reports Engine Jasper Print ini untuk mempresentasikan dokumen laporan yang siap untuk dicetak. Dan ini yang terakhir import net SF Jasper Report View Jasper View ini viewer ini untuk menampilkan laporan Jasper Report yang menangani eksepsi. Kemudian ada codingan kosong. Ini bertujuan untuk mengosongkan atau mereset nilai dari komponen-komponen pada tampilan seperti text file, txt ID, txt nama, dan lain-lain.
dan combo box CB1, CB2, dan CB3. Dengan mengosongkan nilai-nilai ini, fungsi ini mempersiapkan user interface untuk menginput data baru setelah sebuah entry data selesai dimasukkan atau dihapus. Kemudian untuk coding load tabel ini digunakan untuk mengisi data ke dalam JTabel 3. Dalam hal ini dilakukan pengambilan data dari tabel pembelian di database dan memasukkannya ke dalam model tabel default tabel model untuk ditampilkan di tampilan yang sudah kita desain tadi. Dan ditampilkan dalam bentuk baris-baris yang terdiri dari nomor, ID pembeli, nama film, hari, jam tayang, kursi, jumlah tiket, dan total pembayaran. Kemudian lanjut ke coding tombol baru, yaitu kosong, tutup kurung, buka kurung, titik koma. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengosongkan atau meriset nilai-nilai pada elemen user interface. Selanjutnya yaitu codingan tombol simpan. Ini ada try string ID nama pembeli, nama film, hari. Ini untuk menginputkan untuk mengambil teks dari komponen txt_id atau variabel yang merupakan input. Misal di ID pembeli, ini input dari ID pembeli. Untuk nama pembeli, untuk mengambil teks dari komponen txt nama yang merupakan input nama pembeli dan seterusnya sampai kursi. Txt kursi eh, yang merupakan mengambil teks dari komponen txt kursi. Dan untuk integer jumlah tiket ini sama dengan integer persein txt jumlah tiket getText. Ini mengambil teks dari komponen txt jumlah tiket dan mengubahnya menjadi integer yang merupakan input jumlah tiket yang dibeli. Kemudian untuk menentukan harga tiket berdasarkan hari, ini integer harga tiket sama dengan 0. Ini digunakan untuk menyimpan harga tiket yang diawali dengan 0. String selected day sama dengan string cb2 get selected item, tutup buka, tutup kurung, titik koma. Nanti ini untuk mengambil teks dari item yang dipilih dalam komponen cb2 dan disimpan dalam variabel selected day. Kemudian log if else ini untuk menentukan harga tiket berdasarkan hari yang dipilih. Dan untuk menilai perhitungan total pembayaran yaitu integer total pembayaran sama dengan jumlah tiket dikali harga tiket. Selanjutnya yaitu string SQL sama dengan insert into pembelian, ID pembeli, nama film, hari, jam tayang, kursi, jumlah tiket, total pembayaran. Values ini adalah query SQL untuk menyimpan data ke dalam tabel pembelian. Kemudian blok try catch ini untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database menggunakan objek koneksi dan prepared statement.
Kemudian ini PST detail execute update. Ini untuk mengeksekusi query SQL untuk menyimpan data. Menampilkan pesan penyimpanan data berhasil dan memanggil metode load tabel untuk mereload data tabel. Kemudian untuk log catch SQL exception, headless exception, number format exception, ini untuk menangani eksepsi yang mungkin terjadi selama proses penyimpanan data seperti kesalahan SQL, kesalahan pada user interface, atau kesalahan konversi angka. Kemudian untuk codingan tombol hapus, kode ini merupakan fungsi yang dijalankan ketika user ingin menghapus data pembelian tiket bioskop. Untuk string SQL delete from pembelian where ID pembeli sama dengan ID get text, ini membuat pernyataan SQL untuk menghapus data dari tabel pembelian berdasarkan ID pembeli yang diambil dari inputan pengguna txt ID. Untuk Java SQL connection con ini untuk config tiket bioskop, ini untuk membuat koneksi ke database. Dan untuk option pane show message dialog ini menampilkan dialog pesan bahwa data berhasil dihapus. Load tabel untuk memuat ulang data pada tabel setelah data dihapus, dan kosong yaitu mengosongkan inputan untuk mempersiapkan user untuk membuat operasi lainnya. Jadi fungsi pada tombol ini untuk menghapus data dari database, memberikan notifikasi kepada pengguna, dan memperbarui tampilan tabel, serta mengkosongkan inputan untuk digunakan selanjutnya. Kemudian coding tombol ubah ini adalah codingan input data dan menghitung harga tiket, ada string ID ini sampai integer total pembayaran. Dan fungsinya mendapatkan input dari elemen user interface dan menghitung harga tiket berdasarkan harga yang dipilih. Kemudian untuk mengupdate data ke database menggunakan string SQL update pembelian, set nama pembeli, nama film, hari, jam tayang, kursi, jumlah tiket, total pembayaran, where ID pembeli. Ini sampai load tabel. Fungsinya membuat pernyataan SQL untuk mengubah data dalam database berdasarkan input user. Setelah itu mengeksekusi pernyataan tersebut dan memberikan pesan berhasil. Pesan data berhasil dirubah dan memuat ulang tabel. Dan untuk ini catch SQL exception, headless exception, format exception sampai JFSN ban ini untuk menangani dan memberi pesan kesalahan jika terjadi kesalahan saat menjalankan operasi SQL atau kesalahan dalam format angka. Kemudian untuk desain tombol keluar, yaitu sistem titik exit, buka kurung 0, tutup kurung, titik koma, ini digunakan untuk mengakhiri program Java secara
langsung program dari yang sudah kita buat tadi dan memberikan status keluar. Kemudian di sini terdapat codingan tabel. Coding ini berfungsi untuk mengambil nilai dari kolom pada baris yang diklik dan menampilkan nilainya ke elemen user interface seperti txt ID, txt nama, combo box CB1, CB2, CB3, txt kursi, txt jumlah tiket, dan txt total pembayaran. Ini berguna untuk memungkinkan user melihat, mengedit, atau menghapus data yang terdapat dalam tabel. Kemudian untuk coding tombol cetak, di sini terdapat string report page SRG tugas UAS report ini, yaitu menampilkan laporan report yang menggunakan Jasper Report dan prosesnya melibatkan file design pada format ini Jasper dan nama filenya yaitu report underscore tiket bioskop titik Jasper yang terletak di search slash tugas UAS slash. Dan kode ini membuka koneksi ke database dengan menggunakan config yang sudah dibuat tadi, config tiket bioskop. Kemudian mengisi parameter laporan dan menampilkan laporan menggunakan Jasper File. Dan jika terjadi kesalahan selama proses ini, pesan kesalahan akan ditampilkan melalui J-Option pane. Kemudian membuat report wizard. Report wizard itu caranya klik pada report wizard itu untuk menampilkan cetak atau report data dari cetak. Klik pada filenya, new, dan pilih report wizard. Dan pada ini sistem tiket bioskop, saya sudah membuat report wizardnya. Di sini terdapat yang digunakan yaitu fields dan variabel. Untuk nomornya ini menggunakan page count dan untuk datanya ini dari fields, kemudian dimasukkan ke dalam detail, ada ID pembeli, nama film, hari, jam tayang, kursi, jumlah tiket, dan total pembayaran. Kemudian ini menyusunnya ini harus rapi dan tidak boleh bertumpuk, jadi harus rapi. Untuk judulnya ini, report data pembelian tiket bioskop ini menggunakan static text. Setelah membuat desain pada report ini, kita bisa melihat previewnya. Previewnya seperti ini. Jadi, antar baris itu tidak boleh saling menumpuk agar bisa rapi, agar bisa terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan menjalankan sistem pembelian tiket bioskop. Di sini terdapat nama Miracle Cinema Access1. Kita masukkan ID pembeli, nama pembeli, memilih nama film, nama hari, jam tayang, dan mengisi kursi. Dan memasukkan jumlah tiket
yang ingin dibeli. Kemudian klik simpan, maka terdapat eh, muncul pesan yaitu penyimpanan data berhasil. Dan data langsung masuk ke dalam tabel. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengisi data lagi, tetapi di dalam kolom tabel masih terdapat data sebelumnya, kita bisa klik tombol baru, maka data dari eh, maka kolom pada data kolom yang terisi data sebelumnya itu berhasil hilang setelah mengklik tombol baru. Kemudian kita akan mengubah data, kita klik datanya yang ingin diubah, kemudian pilih misalnya ingin mengganti hari Jumat. Kemudian klik tombol ubah, maka ada pesan bahwa data berhasil dirubah. Klik OK. Maka di sini data berhasil dirubah pada tabel. Dan jika misalnya jika ingin menghapus data, kita klik datanya, kita klik tombol hapus. Dan ada pesan bahwa data berhasil dihapus. Kita klik OK. Dan data pada tabel berhasil hilang atau data telah dihapus. Kemudian kita mencoba klik tombol cetak. Di sini ini adalah tampilan dari record data. Setelah mengklik tombol cetak, tampilannya seperti ini. Terdapat record data pembelian tiket bioskop, ada ID pembeli, nama film, hari, jam tayang, kursi, jumlah dan ini dari tampilan dari Jasper Viewer. Kemudian yang terakhir, kita klik tombol keluar. Jika klik tombol keluar, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi sistem pembelian tiket bioskop. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.